Ada seseorang yang mulai merasakan takut kehilangan dirimu. Siapakah dia? Jadi kita akan membahas ya secara detail. So disclaimer, karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari Clarissa, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading konsultasi berbayar, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ke pembacaannya. Kita akan melihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sudah mulai mencemaskan kamu, karena dia sadar selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tidak cukup membahagiakan kamu. Justru malah sering ya kelakuannya ini membuat diri kamu merasa cemas, kelakuan dia ini membuat diri kamu merasa khawatir gitu. Bahkan karena kelakuannya lah yang membuat kamu tuh merasa ingin menyerah. Tetapi saat ini dia sepertinya sudah mulai sadar gitu bahwa hanya kamulah satu-satunya orang yang paling berharga di dalam hidupnya dia, yang bisa mengerti segala kekurangannya dan membuat orang ini saat ini merasa cemas ya, takut apabila diri kamu sudah merasa bosan dan pergi meninggalkan dia. Jadi di sini ada kekhawatiran ya, seseorang yang sangat merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow, menarik ya. Dan di sini aku melihat ya, sepertinya banyak sekali rasa kekecewaan yang dia tinggalkan ya kepada diri kamu gitu, sehingga ya rasanya sulit ya untuk bisa menerima dia kembali. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Bagaimana energi dia? Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah gak setia sama kamu ya. Meskipun kamu sudah memaafkan dia, tapi tidak cukup menyadarkannya gitu. Karena yang aku rasakan tuh, meskipun kamu sering memberikan dia kesempatan, sering memberikan dia kata maaf, tapi orang ini masih sering gitu ya, dia terlalu welcome ya terhadap pihak-pihak yang baru gitu ya. Padahal dia sudah punya pasangan yaitu kamu, tapi tingkah dia ini seolah-olah mencerminkan bahwa dia ini tidak terikat dalam sebuah hubungan manapun. Dan itu membuat kamu merasa bete gitu. Kenapa sih gitu ya? Padahal selama aku menjalin hubungan dengan kamu, ya aku tuh nggak punya niat sedikit pun untuk selingkuhin kamu. Tapi kenapa gitu ya? Di saat aku menyikapi kamu dengan penuh kesabaran, ya di saat aku sudah memberikan kamu kesempatan, tapi justru malah kamu ini memanfaatkan kesempatanku ya untuk berselingkuh di belakangku, dan itu sangat menyakitkan ya. Kita lihat lagi di sini bagaimana energinya dia, seseorang yang merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Kita akan cek terlebih dahulu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu tanpa melihat masa lalumu ya. Dia tidak peduli ya sebesar apapun perbedaan di antara kalian. Yang terpenting tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu, dia benar-benar ingin ke langkah atau ke jenjang yang lebih baik, yang lebih serius gitu. Memang di awal aku melihat sempat di antara kamu merasa ragu ya, merasa meragukan cintanya dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang ini bisa meyakinkan kamu dan bisa mematahkan rasa keraguan kamu. Sehingga yang semula kamu tuh merasa pesimis, kamu jadi lebih berpikir positif tinggi gitu. Karena orang ini hadir di dalam kehidupan kamu ya untuk menerima segala bentuk kekurangan kamu kayak gitu. Kita lihat lagi ya, bagaimana energinya dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu. Wow. Oke, aku merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah ada ikatan sama kamu ya. Mungkin dia sudah menikah sama kamu, tapi pernikahan kalian berantakan. Atau mungkin bisa juga dia adalah seseorang yang saat ini sudah terikat dalam sebuah
hubungan ya, hubungan sama kamu kayak hubungan pacaran ya, hubungan tunangan, tapi hubungan kalian ini tidak berjalan mulus ya, karena ada salah satu di antara kalian ini yang egonya begitu besar ya, dan orangnya nggak mau terbuka sama kamu ya. Dan di saat kamu mulai mati rasa terhadap dirinya dia, orang ini baru menyadari gitu ya, bahwa mungkin saja gitu ya, bahwa sikap tingkah laku dia selama ini tuh membuat diri kamu merasa bosan dan gak menutup kemungkinan gitu ya, bahwa kamu akan berpindah ke lain hati. Jadi saat ini dia sedang harap-harap cemas gitu ya, merasa ketakutan tersendiri gitu. Karena ya selama dia menjadi pasangan kamu, mungkin orang ini banyak sakitin kamu ya, mungkin orang ini sering gak jujur sama kamu gitu, sehingga wajar kalau diri dia merasa takut gitu. Seandainya saja dia bisa menjadi pasangan yang baik, tentu kekhawatiran tersebut akan hilang. Tetapi karena ya selama dia menjalin kisah cinta dengan kamu, dia terlalu banyak dramanya, terlalu banyak egonya, ya wajar gitu ya kalau dia merasa ketar-ketir kayak gitu. Kita lihat lagi di sini, bagaimana energi dia, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow. Oke, aku merasa ya dia adalah seseorang yang baru saja kamu kenal. Akhir-akhir ini sepertinya dia intens ya berkomunikasi dengan kamu, meskipun secara garis besar antara kamu dan dia masih belum cukup lama mengenal ya satu sama lain. Tapi itu sudah membuat diri dia merasa nyaman sama kamu dan kamu merasa nyaman sama dirinya dia. Semua itu terjadi ya karena orang ini tahu bagaimana cara memanjakan kamu ya, dan dia merasa nyaman karena kamu juga tahu bagaimana cara memperhatikannya gitu. Dan saat ini aku merasa ya bahwa seseorang yang paling merasa takut kehilangan kamu ya selain keluarga kamu adalah dia, karena dia sudah menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia kayak gitu. Dia memang orangnya sedikit lebih muda daripada kamu ya. Mungkin ada juga yang usianya dia jauh di atas kamu, tapi apapun itu dia nggak peduli. Yang terpenting selama kamu masih nyaman sama aku, ya udah kita jalani saja hubungan ini meskipun banyak sekali pertentangan. Oke, kita lihat lagi ya bagaimana energinya seseorang yang sangat merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow. Dia adalah seseorang yang kangen sama kamu, tapi sayangnya kamu dan dia saat ini sedang tidak berkomunikasi karena adanya kesalahpahaman atau konflik batin yang masih belum terselesaikan. Dan ini tuh bisa menjadi masalah yang berlarut-larut gitu, karena pada awalnya ini masalah kecil yang menjadi besar gitu ya. Tetapi karena memang dia orangnya suka ribut, suka memperbesar-besarkan suatu masalah, sehingga sampai detik ini ya sudah ya, hubungan kalian tuh masih belum menemukan titik terangnya ya. Dan saat ini jangan dikira dia baik-baik saja, karena di belakang kamu ya dia selalu mencemaskan kamu ya, dia selalu mengkhawatirkan dirimu, takut apabila kamu tuh sudah tidak mau lagi dengannya gitu. Tetapi orang ini tidak berani ya untuk memulai komunikasi terlebih dahulu, entah karena dia ngerasa bersalah sama kamu atau karena memang dia masih punya kesalahan yang besar dan kamu masih belum bisa memaafkannya, sehingga orang ini hanya bisa memantau kamu dari jauh. Kita lihat lagi bagaimanakah energinya seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu Queen of Swords. Oke, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu sering membayangkan kamu ya. Dia selalu sering ya berfantasi dengan foto kamu, karena memang beberapa di antara mereka ini tipikal seseorang yang memiliki hasrat yang cukup besar ya. Bahkan di antara mereka pernah melakukan sesuatu hal ya yang sifatnya privasi dengan dirimu. Itu semua mengalir bukan karena dia ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu, tidak. Itu semua mengalir karena dia cinta sama kamu. Kalau dia nggak cinta sama kamu, nggak mungkin dia nafsu sama kamu gitu. Karena nafsunya dia itu timbul karena cinta, seperti itu. Dan di sini ada ya di antara kamu tuh yang sebenarnya saat ini sedang merasa dilema gitu. Karena nggak tahu kenapa di antara kamu tuh berpikir, kenapa sih kamu tuh selalu kata-kata kamu manis ketika kamu meminta sesuatu dariku gitu. Tapi di saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu suka berubah menjadi versi kamu sebelumnya ya, yang cuek, yang susah untuk ngejawab telepon, yang susah untuk ngebales chat, sehingga kayak kamu tuh merasa ragu sama dia. Kita lihat lagi bagaimana energinya dia, seseorang yang merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow.
aku melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya dia sudah mulai belajar untuk mengintrospeksi diri apa yang kurang di dalam dirinya dia. Karena ya, sebelum dia mengintrospeksi diri, kamu tuh banyak sekali terjadinya suatu pertengkaran karena mungkin orang ini tuh selalu merasa bahwa dia adalah seseorang yang paling benar gitu. Jadi dia nggak mau disalahkan gitu. Intinya segala pendapat yang dia katakan itu benar gitu ya. Sedangkan pendapat yang kamu ucapkan ke dia itu merupakan kesalahan. Ya, tetapi saat ini dia sepertinya sudah mulai bertransisi, sudah mulai sadar gitu ya, bahwa ketika dia ingin serius sama kamu artinya dia sudah mulai belajar untuk berubah, mengintrospeksi diri apa yang menjadi kekurangan di dalam dirinya dia. Kayak gitu. Dan di sini secara garis besar ya, secara general ya, seseorang yang mulai merasa takut kehilangan dirimu, kebanyakan mereka punya salah selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dimana kesalahan tersebut tuh mungkin beberapa di antara mereka ini pernah berselingkuh di belakang kamu ya, pernah gak jujur sama kamu, mereka pernah memanfaatkan kamu ya, atau mungkin ya di antara mereka ini pernah juga gitu ya, pernah apa ya, dalam artian tuh dia pernah membuat diri kamu tuh benar-benar marah besar gitu ya. Terus aku juga melihat ya, saat ini di antara mereka itu benar-benar merasa takut kehilangan diri kamu gitu, karena mereka punya mimpi di mana mimpi dia ini ingin berkeluarga sama kamu, tetapi hal itu tidak akan terrealisasi gitu ya jika diri dia tidak berubah, sehingga dari hal itulah yang membuat dia akhirnya sadar ya. Bahkan di antara mereka itu juga melihat gitu ya, bahwa apabila dia ini ingin hidup berbahagia, maka harus ada yang dirubah gitu, baik dari hubungannya, baik dari sifatnya dia. Terus aku juga melihat ya, seseorang yang merasa takut kehilangan kamu, sejatinya dia ini orang yang baru kamu kenal ya, dia baru aja masuk ke dalam kehidupan kamu. Meskipun kamu belum cukup lama mengenal dia, tapi orang ini sudah merasa yakin bahwa kamu adalah satu-satunya seseorang yang ingin dia perjuangkan. Meskipun ya ada di antara kamu tuh yang saat ini masih pikir-pikir tuh apa ya, mungkin karena kamu masih belum sepenuhnya yakin, karena kamu tuh kan karakternya tipikal orang yang berproses. Jadi ketika segala sesuatu tidak melalui proses, ya itu tidak membuat kamu merasa lega gitu ya. Yang terpenting ya, kedepannya itu hubungan kalian ini akan sama-sama berimbang ya. Artinya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang sempurna ya, dan nggak ada yang tidak sempurna. Artinya semuanya seimbang, dan kedepannya apa yang menjadi harapan dan tujuan kamu bisa segera tercapai. Menarik ya. Oke, jadi di sini kita akan lihat lagi ya. Aku akan baca lagi pakai kartu tarot ya, versi Wheel of the Year. Ya, jadi aku akan mengambil energi berdasarkan energi semesta aja ya. Barangkali ada pesan yang harus disampaikan kepada kalian. Jadi kita akan lihat ya, di sini ada energi apa dari seseorang yang merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Aku melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu. Mungkin saat ini mental kesabaran kamu sedang terkuras dan kamu merasa bahwa perjuangan kamu saat ini untuk hubungan ini tuh sia-sia. Kenapa? Ya karena sampai detik ini hubungan kamu tidak berkembang. Ya, cenderung stuck, cenderung jalan di tempat gitu. Sehingga kayak kamu tuh nggak mau terlalu mengekspektasikan sesuatu hal yang terlalu tinggi di dalam hubungan ini, karena untuk bertahan aja rasanya sakit gitu loh. Oke guys, kita akan lihat lagi di sini. Ada energi apa yang terbaca ya? Wow, ada dua kartu nggak aku ambil karena kita ambil kartu yang paling kuat energinya di sini. Kita akan lihat bagaimana. Ya, ini ada energi apa lagi? Wow, aku juga melihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini merasa dicuekin sama seseorang ya, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga ya. Jadi kayak kamu tuh merasa khawatir gitu. Kenapa? Biasanya kamu saat ini menghubungi aku, tapi saat ini kenapa?
kamu tidak berkomunikasi dengan aku gitu. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi saat ini dia sedang fokus dengan keluarganya, fokus dengan urusannya, fokus dengan pekerjaannya. Dia sadar bahwa ini tuh membuat dia jadi merasa bersalah sama kamu. Tapi keadaanlah yang memaksakan dia untuk melakukan ini gitu. Tapi setelah semuanya stabil, setelah semuanya beres, orang ini akan muncul lagi dalam kehidupan kamu. Kita akan lihat lagi ya, di sini ada energi apa lagi. Oke, ini lebih ke arah energi kamu ya. Aku melihat mungkin ada seseorang yang saat ini sedang tarik ulur perasaan kamu. Ya memang capek sih gitu ya. Dimana kamu tuh orangnya pasti ya, dan kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa main-main sama kehidupan percintaan. Ya, dan jika ada seseorang yang sedang menarik ulur perasaan kamu menganggap bahwa orang ini gak serius sama kamu gitu. Padahal sejatinya orang ini cinta sama kamu. Cuman cara dia dalam menjalin hubungan ini yang salah, sehingga kayak kesannya orang ini main-main gitu ya. Karena ya yang realistis saja gitu ya, hati itu kan gak bisa ditarik-tarik. Jadi yang pasti-pasti aja say. Kita lihat lagi di sini ada energi apa ya. Oke, dalam waktu dekat akan ada seseorang yang akan memohon-mohon sama kamu, meminta maaf ke kamu karena ya mungkin dia sadar gitu bahwa dia melakukan kesalahan besar, atau karena dia sadar gitu ya bahwa mungkin kelakuannya ini nggak bisa kamu maafkan, atau mungkin bisa juga ya di antara mereka meminta maaf karena dia ingin kembali lagi sama kamu, tetapi di saat kamu tuh sudah mulai mati rasa terhadap dirinya dia. Jadi di sini ada ya, dalam waktu dekat tuh seseorang yang merasa menyesal, dia ingin memohon-mohon sama kamu, meminta maaf gitu ya kepada kamu. Kayak gitu. Kita lihat lagi ya, ada energi apa lagi. Oke. Ya di sini aku melihat ya, dalam waktu dekat kamu harus bisa memutuskan, karena ada di antara kamu yang saat ini sedang ngerasa ragu gitu ya. Apakah kamu memilih mempertahankan seseorang atau sebaiknya kamu mengikhlaskan? Tetapi saat ini kamu masih merasa bingung gitu ya, takut apabila keputusan yang kamu ambil saat ini keputusan yang salah. Jadi dalam waktu dekat ya ikuti kata hati kamu. Jika memang hubungan ini sudah nggak layak untuk diperjuangkan, ya sudah gitu, ngapain dipaksakan gitu ya. Tetapi jika kamu merasa bahwa orang ini masih ada potensi kesempatan untuk berubah, ya maka kamu mempertimbangkan dia, is okay, nggak masalah gitu. Karena di sini menurut aku tuh kamu sebenarnya sudah ngerasa jenuh gitu ya sama dramanya dia, kamu sudah jenuh dengan kelakuannya. Jadi udah, tunggu apa lagi gitu. Oke, terus dalam waktu dekat ya di sini akan ada badai yang terlewati. Artinya apa? Akan ada suatu masalah yang terselesaikan. Jika kamu sedang berkonflik sama dia, dalam waktu dekat konflik kamu akan segera berakhir. Ya, jika kamu merasa bahwa saat ini ada masalah ya dengan masalah finansial kamu, dalam waktu dekat ya finansial kamu meskipun belum sepenuhnya stabil, tapi setidaknya jauh lebih baik. Terus ada juga ini melambangkan tentang sebuah kehancuran hubungan ya. Kehancuran hubungan gimana sih? Ya ini hubungan yang toksik gitu. Hubungan yang toksik itu kan nggak baik untuk dipendam gitu. Karena bagaikan menyimpan duri di dalam selimut ya. Jadi dalam waktu dekat tuh akan ada yang ya sudah gitu, semuanya hancur gitu ya, dan kamu akan memulai dengan kehidupan barumu. Kita lihat lagi di sini. Ya ada energi apa lagi dari seseorang yang merasa takut kehilangan dirimu. Wow, aku melihat ya ada seseorang yang benar-benar merasa pilu, merasa terpukul ya, merasa sakit hati ya. Kenapa? Ya karena hubungan yang dia inginkan ternyata tidak sejalan dengan pemikirannya, tidak sejalan dengan keinginannya. Kenapa? Karena aku melihat kamu dan dia saat ini terlalu berjalan di atas prinsip kalian masing-masing. Artinya dia berjalan di atas prinsipnya, kamu berjalan di atas prinsipmu, sehingga sudah nggak sejalan lagi, nggak balance gitu. Dan dia merasa menderita gitu, karena pada awalnya ya dia memiliki keinginan di mana dia ingin sejalan dengan kamu gitu. Tapi kenapa kok saat ini tuh nyawa di dalam hubungan kita ini udah nggak ada lagi, kayak gitu guys. Kita akan coba cek lagi ya bagaimana energi dia. Ya, di sini ada energi apa lagi? Wow, akan ada pergerakan baru dalam waktu dekat. Artinya apa? Ya dalam waktu dekat itu akan ada transisi ya, transisi dari hubungan yang kurang baik menjadi hubungan yang baik, atau mungkin bisa juga transisi dari seseorang yang sangat toksik menjadi seseorang yang pembawa berkah
ya, atau pembawa kebahagiaan baru, atau mungkin bisa juga akan adanya hubungan baru yang akan datang ke kamu, atau mungkin bisa juga akan ada pihak-pihak baru yang berusaha mendekati kamu, kayak gitu. Menarik nih guys. Oke, kita akan coba cek lagi ya di sini. Aku akan baca lagi berdasarkan energi yang mengalir. Barangkali ada pesan semesta yang harus disampaikan kepada diri kalian masing-masing. Kita akan coba lihat ya, ada energi apa saat ini. Oke. Aku tahu bahwa kamu tuh saat ini sedang berjuang memikul beban ini sendiri gitu. Kenapa? Ya karena dia nggak pernah memikirkan beban kamu, dia nggak pernah memikirkan kondisi kamu. Yang dia pikirkan hanya ego dia semata. Sedangkan bagaimanapun juga, dalam sebuah hubungan itu dibutuhkan suatu ekosistem atau support system yang baik. Ketika salah satu tidak bisa menjalankan kewajiban dia dengan baik, ya sudah, maka salah satu di antara kalian akan merasa terbebani seperti yang kamu alami saat ini. Wow, menarik ya. Kita lihat lagi. Ada energi apa lagi? Oke. Dan di sini aku ngerasa ya, kamu saat ini sedang dibuat kesel sama seseorang. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat sisi pengorbanan kamu. Dia nggak pernah melihat sisi perjuangan kamu. Karena orang ini hanya menilai kamu dari sisi sebelah mata. Karena yang dia ingat hanya setitik kesalahan kamu yang tidak seberapa. Sedangkan kebaikan kamu dilupakan sama dia. Kayak gitu. Ada energi apa lagi di sini? Wow. Saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang galau ya, karena dia menantikan kabar darimu. Sudah tahu dia tersiksa, tapi orang ini masih mementingkan rasa ego dan gengsi dia. Sebenarnya dia kangen, dia rindu, kangen suara kamu, kangen perhatian kamu, tapi terhalang oleh sifat gengsi dia yang begitu besar. Kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia. Ada energi apa lagi? Wow, hati-hati, cukup waspada, karena aku melihat sepertinya di dalam hubungan kamu saat ini sedang ada suatu ancaman, di mana ancaman tersebut bisa dari pihak ketiga, atau ada orang yang merasa sirik, iri terhadap hubungan kalian, atau bisa juga digambarkan ya, adanya seseorang yang ingin mengincar kamu atau mengincar dia. Ya, jadi sebelum hal itu terjadi, kamu harus bisa persiapkan mulai sekarang ya, agar kedepannya itu hal-hal seperti itu bisa dihindarkan. Kita lihat lagi di sini. Oke, aku melihat dalam waktu dekat akan ada perjalanan kisah cinta yang baru. Ya, mungkin bisa juga kamu ya kedatangan orang yang baru. Mungkin bisa juga kamu ketemu jodoh kamu dalam waktu dekat, atau mungkin bisa juga dalam waktu dekat ya akan ada pertemuan. Kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana ya. Di sini ada energi apa lagi? Oke, akan ada seseorang yang menunjukkan rasa serius dan kasih sayangnya sama kamu. Dia orangnya nggak nguluk-nguluk gitu, tapi jika dia sudah merasa siap dan mampu, tanpa kamu minta pun orang ini akan menunjukkan rasa kasih sayang dia kepada kamu yang sebenarnya. Ada energi apa lagi? Wow. Menarik ya. Di sini ada kartu Three of Swords. Aku nggak tahu ya siapa di sini yang sakit hati, karena energinya ngambang banget. Bisa kamu yang sakit hati ke dia, atau dia yang sakit hati ke kamu. Yang jelas situasi hubungan kamu saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, dan butuh perbaikan ya. Aku merasa seperti itu karena di sini ada energi sakit hati gitu. Aku nggak tahu sakit hatinya ini dari kamu atau dari dia, karena energinya cukup kuat ya. Atau mungkin bisa juga ini digambarkan kalian berdua saat ini sedang sama-sama sakit hati gitu ya. Kamu sakit hati ke dia dan dia sakit hati ke kamu. Bisa seperti itu guys. Kita coba lihat lagi, ada energi apa lagi di sini? Wow. Justice ya. Saat ini sudah waktunya untuk kamu menuntut suatu keadilan ya, dan kejelasan dari segala sesuatu yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Artinya apa guys? Ya, kamu nggak sabar itu ada batasnya ya. Sabar tapi harus tegas gitu. Jangan sabar aja tapi nggak tegas. Jadi kayak saatnya ya kamu tuh membuka mata. Saatnya kamu mulai berpikir realistis gitu. Jadi ya kamu harus menuntut apa yang selama ini tidak dia berikan sama kamu. Kayak misalkan bagi kamu yang sudah menikah ya, dia nggak bisa ngasih nafkah, ya sudah, kamu sebagai pasangan harus menuntut nafkah dari dia.
atau sebaliknya gitu ya. Kalau mungkin saat ini kamu merasa tidak pernah diperhatikan sama seseorang, ya sudah, kamu harus menuntut gitu. Sabar boleh, tapi harus tegas. Kamu harus berani menuntut gitu ya, keadilan, di mana kamu harus bisa menjelaskan gitu bahwa sesibuk-sibuknya kamu harus bertanggung jawab ya, memperhatikan aku gitu, karena aku juga punya perasaan gitu ya. Oke guys, jadi readingan ini sampai di sini aja dulu. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau bisa juga ya teman-teman, langsung saja ya WA aja di nomor aku ya yang ada di pojok kiri atas. Jangan di call ya, jangan di telepon. Jadi di chat aja, nanti akan aku balas. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.